Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Bagaimana keadaan semua Bapak Ibu? Baik luar biasa. Bapak, Sehat, Alhamdulillah. Pak. Lalu Selamat berjumpa kembali pada acara hari ini, yaitu Lokakarya kelima. Di mana Lokakarya kelima ini topiknya adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Oke, kalau begitu sebelum memulai pelajaran pada siang ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mohon kesediaan Pak Irma mungkin untuk memimpin doa. Silakan Pak Irma. Baik, terima kasih Pak Taufik. Bapak Ibu yang saya banggakan, agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa berlangsung dengan efektif. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih Pak Irma sudah memimpin doa. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita lanjutkan, maka kita akan membacakan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang kita buat, pertama, peserta harus tepat waktu, fokus pada kegiatan fasilitasi, saling menghormati, mematikan mikrofon saat tidak sedang berbicara. Kemudian raise hand saat mengemukakan pendapat dan berpartisipasi secara aktif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Taufik, biasanya dipanggil dengan Pak Taufik gitu. Nah, saya sebagai guru matematika di SMA 9 Mataram. Baik, tujuan fasilitasi kita pada Lokakarya kelima ini adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Baiklah, untuk itu saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda semua, apa fungsi seorang guru penggerak membuat perencanaan program kegiatan yang berpihak pada murid? Ya, silakan ditulis pada Padlet yang sudah saya bagikan di kolom chat ini. Sudah ada jawaban yang masuk? Ya. Untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan tanpa tekanan, bagus. Ya, ini pendapat siapa yang pertama? Untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan tanpa tekanan. Berikutnya, Pak Boni, untuk membantu para peserta didik ini mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, dan juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Bagus jawabannya. Bu Emi, memotivasi dan menciptakan proses belajar yang mandiri dan berkualitas, luar biasa. Pak Irham, agar siswa dapat belajar dengan suasana gembira sehingga tercapai tujuan belajar, luar biasa ini jawaban teman-teman ini. Baiklah, barangkali dari kawan-kawan ada yang bisa menarik benang merah atau menyimpulkan dari seluruh jawaban teman-teman yang sangat luar biasa ini. Ya, silakan Pak, raise hand kalau bisa menyimpulkan. Pak Boni bisa menyimpulkan mungkin? Kalau kesimpulan saya dari apa yang disebutkan oleh teman-teman guru CPG lainnya dan dari Bapak sendiri, kesimpulan saya adalah menuju kepada hal pendidikan yang memotivasi. Iya. Oh iya, terima kasih Pak Boni. Mungkin dari Bu Emil ada yang menambahkan untuk bisa menyimpulkan.
Baik, terima kasih Pak Taufik. Menurut kami bahwa fungsi guru penggerak itu sebenarnya kita berawal dari pembelajaran KHD, lalu ada profil belajar Pancasila yang nantinya bermuara kepada satu, bagaimana memotivasi dan mampu menciptakan proses belajar yang mandiri serta berkualitas, kemudian adanya pembelajaran dengan suasana gembira sehingga tercapainya tujuan pembelajaran atau TP, kemudian yang ketiga, bagaimana mampu menciptakan motivasi peserta didik untuk belajar juga mendidik dan secara karakter tercipta di peserta didik di lingkungan sekolah. Mungkin begitu Pak Taufik. Iya, terima kasih atas kesimpulannya Bu Emi dengan Pak Boni. Jadi dari apa yang sudah diberikan pendapat oleh teman-teman tadi, sepertinya tujuan program itu kalau kita garis bawahi itu untuk supaya program yang kita buat tuh memang betul-betul berfokus pada murid, begitu ya Pak Ibu? Iya, ya? betul, Pak. Iya. Iya. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensinya. Jadi gitu ya. Ya, yang saya tangkap begitu. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Ya, silakan dilihat pertanyaannya. Ya. Apa hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan yang berpihak pada murid, khusus pada latar belakangnya saja? Ya, monggo silakan ditulis pada Padlet yang sudah disediakan untuk pertanyaan yang kedua. Ada di depan Reni, ada langsung di sini ya. Ya, Bu Emil, menentukan tujuan pembelajaran. Iya, benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Betul sekali Bu Emil, menentukan tujuan pembelajaran. Ya. Mungkin ada dari pendapat lain, Bapak Ibu bisa ditulis di Padletnya. Iya, Pak Irham, melibatkan murid pada saat proses pembelajaran. Iya, betul, fokus pada murid. Iya, Pak Boni, memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat. Iya, betul. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pada latar belakang ini, Bapak Ibu ya. Menentukan strategi dan model pembelajaran yang menyenangkan. Apa hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan yang berpihak pada murid, khususnya pada latar belakang. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apa latar belakangnya? Misalnya Ibu dan Bapak mau menerapkan pembelajaran model number hit together misalnya, apa latar belakangnya? Kira-kira begitu. Jadi saya bacakan lagi hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada latar belakang itu. Pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran harus jelas ya Bu ya, sesuai dengan potensi sosiokultural siswa, mungkin begitu. Kemudian melibatkan murid pada saat proses pembelajaran, Pak Irham, latar belakangnya, ya. Memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, menentukan strategi dan model pembelajaran yang menyenangkan, memahami dan mengetahui sifat-sifat murid. Iya, betul Bu. Nah, jadi ini ada beberapa pendapat dari Bu Emil, Pak Hiram, Pak Boni, Pak Irma, dan Bu Robiatul Adawiyah. Kira-kira dari jawaban-jawaban ini, adakah dari Bapak Ibu yang bisa untuk menyimpulkan dari jawaban teman-teman itu? Ya. Silakan Bu Robiatul mungkin ada bisa menyimpulkan. Terima kasih Pak Taufik terkait dengan penyimpulan dari hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan yang berpihak pada murid. Tadi sudah dijelaskan bahwa hal yang penting itu antara lain bagaimana menentukan tujuan pembelajaran, kemudian tentu dalam menentukan tujuan pembelajaran kita harus juga bertanya kepada murid sebenarnya apa maunya murid begitu, bukan saja
dari kita saja, tetapi kita harus tanyakan juga kepada Berarti murid. harus menggali potensi murid ya Bu ya. Murid, jadi Ya, seperti jadi itu Pak harus tahu Taufik. potensi murid, ya betul. Ya, Terima kasih. ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan juga Pak Irham, latar belakang Pak Boni mungkin, atau Bu Emil, ada yang menyimpulkan juga. Ya Pak Irham, monggo. Bisa disimpulkan dari jawaban teman-teman. Apa hal-hal penting Pak yang perlu diperhatikan? Jadi dari jawaban teman-teman tadi itu, kalau Bu Rubiatul kan melihat karakter siswa, sifat-sifatnya, kemudian potensinya bagaimana gitu kan. Mungkin ada yang bisa disimpulkan lebih padat lagi Pak Irham. Ya, yang pertama kita perlu menentukan tujuan belajar disusun bersama dengan siswa. Iya, betul. Kemudian kita harus memahami dan mengetahui sifat-sifat murid itu bisa kita gunakan dengan melalui asesmen diagnostik. Iya, betul. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, bagaimana kita menentukan strategi dan model pembelajaran agar bisa menyenangkan, dan berikutnya kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat atau melibatkan secara aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Iya, luar biasa sekali kesimpulannya Pak Irham. Jadi apa yang dibacakan Pak Irham tadi betul-betul merangkum semua pendapat teman-teman. Luar biasa pembelajaran pada siang hari ini, Bapak Ibu. Mungkin dari apa yang sudah kita berikan tadi, sudah kita simpulkan, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada Bapak. Oh iya, tidak ada. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah belajar pada siang hari ini? Sangat senang Bapak. Oh, sangat senang. Ya, iya. karena instrukturnya memahami betul apa yang disampaikan, kemudian pembelajarannya pun menyenangkan yang kami dapat. Iya, alhamdulillah. Ya. Bagaimana Bu Emil? Silakan. Iya, pembelajaran menyenangkan, mendapat ilmu baru hari ini. Terima kasih Pak Taufik. Ya, sama-sama Bu. Jadi ilmu yang kita dapatkan untuk kita semua, gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akhiri untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mungkin Bu Emil bisa memimpin doa mungkin. Ya, moga silakan. Baik Bapak Ibu, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih silakan dilanjutkan. Bapak Ibu, demikian pembelajaran pada Lokakarya kelima, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, tetap semangat dan semangat untuk transformasi pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.